Saya akan langsung ke Pak Pratikno. Yang jelas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab besar ini Pak. Dalam menyelaraskan program, 17 program begitu ya. Untuk mencapai visi Asta Cita. Ini yang menjadi fundamental di sini seperti apa Pak Pratikno? Ya memang tadi seperti dikatakan ya. Bahwa kita butuh SDM yang unggul. SDM unggul itu ya sehat jasmani, sehat rohani itu pertama. Yang kedua tentu saja pendidikan tinggi, pendidikan baik, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga keterampilan. Dan yang ketiga adalah relevansi. Jadi karena dunia cepat berubah, tentu saja kita butuh juga bahwa pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi juga berubah. Tapi SDM di Indonesia ini kan rentangnya banyak ya. Saya sering mengibaratkan seperti kereta api yang panjang. Ada yang di depan, tapi ada yang di belakang. Yang di depan itu bicara mengenai penguasaan iptek yang tinggi, bahwa kita harus berkompetisi di tingkat global, ya penguasaan teknologi, misalnya teknologi terbaru, misalnya contohnya AI misalnya ya, dan seterusnya. Tapi di sisi lain, kita ini, SDM kita ini juga kereta api panjang ini ada yang di belakang. Misalnya permasalahan stunting harus kita pecahkan. Stunting kita itu masih sekitar 20% lah, masih menunggu survei. Sangat tinggi ya? Masih tinggi, tapi sudah turun drastis. Beliau, Prof. Bambang waktu Kepala Bappenas dulu masih 30-an% lebih. Ini sekarang sudah 20-an%. Kita masih menunggu survei yang terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita juga masih menghadapi problema sangat fundamental, misalnya adalah TBC. Ya. Penyandang TBC kita cukup tinggi. Di tahun Oktober 2024 ini 1.100.000-an ya, masih cukup tinggi. Kita tertinggi kedua di dunia. Jadi poin saya, kita ini rangkaian ini panjang sekali. Ada yang sudah advance gitu, bicara mengenai global competition, tapi ada yang very basic mengenai kesehatan, mengenai contohnya stunting, kurang gizi, TBC dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita harus menyelesaikannya bersama-sama, tentu saja, karena kalau kesehatan itu nggak selesai, kesehatan itu veto. Berapapun kita mampu untuk kita setinggi apapun kita menguasai ilmu pengetahuan teknologi, kalau nggak sehat kan jadinya nol juga. Ya, kalau saya sebagai dosen sering mengatakan kalau IP Anda, indeks prestasi Anda 4 kali, tapi Anda sakit ya 4 kali 0 sampai dengan 0, begitulah. Jadi ini kereta api panjang ini bagaimana agar yang di depan mampu menarik yang di belakang untuk sama-sama maju sebagai sebuah bangsa. Jadi tantangannya ini lebih ke pemerataan nanti ke depan? Pemerataan satu hal ya, karena kan memang masalah fundamental kita di bawah kan memang bagaimana membuat akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan menjadi merata. Jadi misalnya programnya Pak Presiden Prabowo kan misalnya adalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Ya, ini salah satu pelayanan kesehatan merata, pembangunan rumah sakit kabupaten di seluruh Indonesia. Misalnya. Terus kemudian juga renovasi sekolah, ya, sekolah unggulan. Jadi memang pemerataan itu satu hal. Tetapi bagaimana yang merata di bawah melayani basic pelayanan pendidikan dan kesehatan di level bawah ini bisa menjadi modal ketika ada lokomotif yang di depan. Jadi perguruan tinggi, para generasi muda yang beruntung yang mengenyam pendidikan tinggi, bagaimana dia berkontribusi untuk menarik yang di belakang ini sama-sama maju sebagai sebuah kekuatan bangsa. Kalau tidak kan ini jalan sendiri-sendiri. Pemerintah sibuk melakukan pemerataan, sementara yang di depan ini jalan sendiri, tidak menggeret kemajuan kesejahteraan masyarakat. Baik, Prof. Bambang, Anda melihat hal yang sama seperti itu, bahwa memang jaraknya cukup jauh antara gerbong kereta paling depan dan juga gerbong kereta paling belakang. Ini sebenarnya tantangannya ada di mana, Prof. Bambang? Ya, sebenarnya kalau saya perhatikan barangkali kita kurang menekankan pada fokus pembangunan sumber daya manusia sebagai awal atau modal untuk menjadi negara maju. Ya, kebetulan waktu tahun 2017-2018 ketika saya di Bappenas, kita memang diminta menyusun visi Indonesia 2045.
Ya, itu bagian dari rencana pembangunan jangka panjang tahap kedua. Nah, di situ tentunya kita harus punya cita-cita menjadi negara maju. Nah, ketika kita ingin menjadi negara maju, kita sudah sepakat melihat contoh negara-negara lain yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Contohnya yang paling nyata adalah Korea Selatan. Kuncinya adalah pada sumber daya manusia. Nah, disitulah kemudian kita menemukan ternyata kita belum benar-benar membereskan isu-isu dasar di dalam pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Ya, contohnya tadi seperti katakan Pak Menko itu adalah mengenai stunting. Ya, karena sampai tahun 2017-2018 stunting itu tidak pernah menjadi pembicaraan yang diangkat ke masyarakat. Ya, seolah-olah itu adalah suatu istilah teknis yang hanya difahami misalnya oleh orang-orang di kesehatan. Padahal ternyata kalau kita pelajari mengenai stunting, itu adalah isu yang sifatnya kalau kami dari sisi kementerian melihatnya ini adalah lintas bidang, lintas kementerian. Tidak akan mungkin stunting dibereskan kalau itu hanya menjadi tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan. Jadi kita melihat di sini bahwa memang yang paling berat di Indonesia adalah bagaimana agar pembangunan sumber daya manusia itu lebih merata. Merata itu tidak hanya antar daerah, tapi juga yang paling challenging adalah antar kelompok pendapatan. Ya. Karena ya kalau kita tadi bicara stunting, mayoritas yang menderita stunting itu ada di kelompok menengah dan terutama di kelompok bawah. Jadi mau nggak mau ketika kita melakukan alokasi anggaran, membuat program, itu harus benar-benar bisa menyentuh sebanyak mungkin ya penduduk yang memang ada di kelompok tersebut sehingga mereka bisa berkurang stuntingnya dan kemudian bisa menjadi bagian dari masyarakat yang sehat. Nah, saya kebetulan senang dengan sequence-nya, sehat, cerdas, sejahtera. Ya. Karena kita harus sehat dulu, baru kemudian kita berpikir untuk menjadi yang cerdas. Dan kalau kita bisa sehat dan cerdas, baru kita mulai berpikir bisa nggak kita sejahtera. Ya, jadi jelas sekali bahwa isu pemerataan kesehatan, pendidikan itu adalah kunci sebelum kita bicara mengenai Indonesia sebagai negara maju di 2045. Ya, Prof. Arief, ini soal kesehatan juga sangat menarik dan juga menjadi fokus perhatian dari semua pihak begitu ya. Harus diselesaikan secara bersama-sama, Prof. Arief. Tapi tadi soal gap yang memang cukup jauh begitu ya. Kalau istilah dari Pak Menko tadi gerbong paling depan dan juga gerbong paling belakang begitu. Ini sebenarnya bagaimana tantangan ke depan untuk setidaknya memperkecil jarak tadi atau memang bisa berjalan bersama-sama? Ya, kita kan 2030 puncak bonus demografi ya, dengan angka resiko ketergantungan 46,9%. Artinya apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak tahun 2050 nanti, dan itu akan menjadi beban pembangunan kalau kita tidak menyelesaikan isu SDM ini, baik isu kesehatan, isu pendidikan, dan juga isu kesejahteraan. Nah, kaitan dengan soal pendidikan, kita lihat misalnya indikator yang paling gampang IPM deh, Indeks Pembangunan Manusia. Ya. Di mana Indonesia ini kan urutannya ke 112 ya, kalau nggak salah. Dan ini kita nomor 5 di ASEAN. Kita masih ketinggalan dari Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura ya. Jadi sehingga kita fokus pada isu IPM ini. Dan salah satu isu IPM adalah soal pendidikan terkait dengan lamanya, rata-rata lama pendidikan. Kita masih 8,85 tahun. Artinya, kalau kita saat ini dengan wajib 9 tahun, ya sudah hampir mendekati ya, rata-rata nasional, sudah saatnya kita harus sudah mulai kembali tegas menaikkan wajib belajar dari 9 tahun ke 12 tahun. Saya kira ini sebuah upaya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan rata-rata usia pendidikan. Nah, kemudian berkaitan dengan soal kesehatan. Kesehatan ini saya kira terkait juga dengan isu pangan. Ya. Jadi kalau kita lihat data, 65% anak usia sekolah Indonesia ini tidak sarapan secara teratur. Ya, ini data dari Kementerian Kesehatan. Kemudian 41% pergi sekolah dengan perut kosong. Ini fakta, ini data dari Kementerian Kesehatan 2022, data baru. Artinya memang kebijakan makan bergizi gratis ini menjadi sebuah breakthrough menurut saya untuk menyelesaikan masalah yang sangat fundamental ya, masalah kesehatan, masalah stunting dan masalah kualitas manusia, karena apapun juga orang yang perutnya kosong, ini hasil survei di berbagai jurnal internasional, ketika sekolah maka kemampuan matematikanya relatif menurun, konsentrasinya rendah, kemudian kemampuan berpikirnya juga menurun,
ini sudah di berbagai jurnal internasional sudah dikupas. Dampak dari orang yang perut kosong pada saat sekolah. Jadi pada saat sekolah tidak sarapan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini menurut saya makan bergizi gratis bisa menjadi penggerak ya, menjadi prime mover untuk menyelesaikan masalah SDM di Indonesia, karena dampak dari stunting ini, saya kira dampaknya nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ketika mereka-mereka ini sudah berusia produktif ya, usia 30, 35, ketika mereka tidak punya kemampuan, tidak punya kualitas gizi yang baik hari ini, dampak fisik 20 tahun lagi, begitu pula juga dampak intelektual, kecerdasan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita tidak mampu menyelesaikan hari ini, yang terjadi adalah mereka akan menjadi beban pembangunan di masa mendatang. Baik.